Recording in progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Damar ada di Masya Allah, ini gimana nih? Udah hari Jumat, udah week keempat. Teman-teman ngerasain apa coba? Bu Farah mau tanya dulu sebelumnya. Bu, Senang. aku udah nggak betah Zoom, atau Bu, aku udah bete sekolah begini gitu. Coba mau tahu dong curhatannya. Udah sangat bosen ketemu online gini. Sangat banyak ya. Sangat bosan. Terus ada lagi nggak yang mau cerita di rumah? Apa aku udah mulai nyaman di rumah gitu? Ada nggak? Enggak, aku enggak. Ibu Nggak ada. nyaman Bu di rumah. Enggak, karena AC-nya Apa kebutuhan Grace punya Bu yang susah? Siapa yang udah kangen main tabenteng? Tahu tabenteng nggak? Benteng, mau nggak? Tahu tabenteng nggak? udah. Dulu Bu Farah itu Enggak, kita kalau pas SD 1 pernah main Pernah bola main ya? jadi sama Andrew, sama Ayana, sama Zelda yang lainnya. oh iya dulu Bu Farah kalau sama teman-teman di sini kalau satu kali pelajaran kalau udah bisa nyelesain worksheetnya cepat itu kita main tabenteng biasanya. Tapi ini kita hanya bertatap muka ya. Semoga ya Allah coronanya udahan kayak gitu ya. Bu, saya Sepi kesel sama banget di corona. sekolah tuh gak ada kalian, sepi. Bu Farah pengen ada kalian. Ngejarnya langsung aja enakan ya. Oke teman-teman, Bu Farah ngeliat Masya Allah nih wajah-wajahnya insya Allah masih semangat ya. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu ada yang resen nih nanti dulu ya. Ini Ibra belum dibuka videonya. Di bawahnya. Bahasa Indonesia kita hari ini Yasmin tentang juga belum membaca. dibuka videonya. Ido. Oh iya tuh ada yang Ashraf, Ido sama Ashraf. Ibra. Ido namanya SD 3 Ido ini sama kucing. Ibra belum dibuka katanya. Bu Farah mau tanya dulu nih sama yang resen nih ada Yasmin sama Farzan. Farzan, kenapa Farzan? Kok itu sih namanya Kido, katanya SD 3 itu kucing. Mana? Kido yang benar Kido. Kido tahu nggak kalau nih dengerin Bu Farah, nama itu pemberian itu dari orang tua atau pemberian dari seseorang itu pasti ada makna baiknya sayang. Jadi nama-nama teman-teman tuh insya Allah mengandung doa. Nah kalau teman-teman ganti, ya benar. Kemarin kan kita udah belajar Ibnu Taimiyah tuh. Sosok apa tuh Ibnu Taimiyah? Ingat nggak teman-teman? Ya lupa. Kalau Batuta kan yang Aku katanya ingat Bu Ibnu Taimiyah. apa? Dia punya guru banyak. Benar. Terus apa pinter ya, cerdas ya, hafalannya kuat. Nah itu. Assalamualaikum, Bu. Udah tahu Nah Bu. jadi kita makanya namanya itu. Assalamualaikum. Itu jadi mohon maaf untuk tidak mengganti-ganti ya. Terima kasih Farzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Yasmin kenapa Yasmin? Izin minum. Oh, izin minum pakai ini nih, slower nih. Ayo ingat ya. Jadi ntar nggak usah izin lagi sama Bu Farah, langsung aja ya. Raihan kenapa Rai? Ya. Bu, pakai ini. Temen siapa? Bu, kalau Ya, bahasa itu, Indonesianya ya, Bu. Kok Apa? Bu, kalau bahasa Indonesianya kok itu bahasa Indonesianya itu sama. Sama-sama apa sayang? Apanya? Worksheetnya sama yang kayak gini, Bu. Ini kan udah kemarin banget. Oh beda. Oh bukan yang itu sayang. Hari ini. Oh itu nih. Jadi teman-teman kemarin kan Bu Farin ini ya. Mungkin Raihan masih bingung kali ya. Jadi waktu itu ketukar. Kalau yang awal banget itu di HBL itu tadi di week 4. Tapi kalau sekarang udah ditukar lagi. Jadinya udah bener. Nanti Bu Farah kasih tahu nih. Bener kok yang itu bener saat ini yang itu Raihan. Kalau yang kemarin bukan yang itu worksheetnya. Yang kemarin itu tentang pendapat dan saran, ya kan? Nah, kalau sekarang bener yang Raihan pegang tuh. Nanti Bu Farah kasih tahu deh. Oke, teman-teman. Kita mulai ya. Ini belum mulai-mulai nih. Ada Faiza sama Damar mau bertanya. Bertanya apa? Damar? Trafik mana? Profik mana ya? Tadi ada Profik. Orang nggak tahu. Bu, kalau kan saya ada botolnya tinggal dikit. Kalau diisi air, izin pakai shower bisa kan? Boleh pakai shower aja ya, biar nanti nggak Bu Farah tanya jadinya. Oke, kenapa Zel?
Bu Farah, saya pindah tempat ke kamar. Oke. Soalnya kamera tadi saya gerak-gerak kameranya karena saya pindah kamar. Oke. Kenapa Zelda? Bu Farah, sekarang ngerjain worksheet-nya yang membuat kecapah. Oke, nanti Bu Farah kasih tahu worksheet-nya apa itu terakhir ya. Kita belajar dulu, baru teman-teman nanti ngerjain worksheet. Semangat banget ini, Masya Allah. Biar ngerti dulu ya. Iya benar, biar ngerti dulu. Oke, tidak ada yang bertanya dulu ya saatnya Bu Farah mulai. Jadi yang resen mohon maaf, nanti ditanggapinya setelah Bu Farah mungkin selesai bicara ya. Atau pada saat yang Bu Farah izinkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada siapa-siapa, Bu Farah izin aja buka masker ya. Bu Farah sendirian nih di kelas pojok. Oke, teman-teman. Bu Farah pernah bilang sama teman-teman ya, kalau bahasa Indonesia itu pasti nggak jauh-jauh dari 4 hal nih. Salah satunya ada membaca, menulis, mendengarkan, sama satu lagi apa? Membaca, menulis, mendengarkan, menceritakan atau mungkin presentasi gitu ya. Itu bahasa Indonesia. Nah, hari ini teman-teman akan belajar tentang membaca nyaring. Jadi teman-teman membaca nyaring ya. Karena Bu Farah yakin nih teman-teman SD 3 itu semuanya insya Allah sudah bisa membaca. Walaupun mungkin ada yang masih belajar, ada yang masih aku bacanya masih belum lancar, Bu, nggak apa-apa. Semua itu pasti butuh proses ya. Yang Tina itu ya? Kenapa? Yang Tina itu. Ya, yang Tina sayang, benar. Aku sudah mengerjakan. Oh, Masya Allah, udah ngerjain. Oke, boleh, Damar. Oke ya, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman akan belajar membaca. Bu Farah pengennya teman-teman dibiasakan baca. Ini Aku udah bisa membaca. Bu Farah udah seneng banget sama teman-teman yang di rumahnya terbiasa baca. Karena perintah Allah yang pertama aja itu kan turun itu untuk apa? Iqra kan? Baca ya. Nabi Muhammad aja juga diperintahkan untuk membaca. Jadi teman-teman juga di rumah itu penting untuk membaca. Nggak boleh males baca ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nih lagi jalan, itu pasti lebih mudah kalau teman-teman baca petunjuk arah kan. Nah, itu teman-teman harus bisa baca dulu. Walaupun sebenarnya kita bisa nanya ya sama orang, tapi kadang kalau di situ nggak ada orang gimana? Cuma ada petunjuk arah. Nah, kita harus baca gitu ya. Makanya hari ini kita akan ada satu metode yaitu membaca nyaring. Waduh, freeze. Masya Allah, pada Bu Farah ngomong panjang lebar. Ya, salah satu metodenya itu adalah membaca nyaring. Membaca nyaring itu bukan membaca yang teriak-teriak. Bukan yang membacanya itu sambil kayak nyanyi lagu rock. Enggak ya, enggak kayak gitu. Misalkan, nah tuh Azza lagi contohin tuh. Misalkan teman-teman pernah nggak tahu lagu rock? Lagu rock itu gimana sih? Teriak ya? Nah, ya gitu kan. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud dengan membaca nyaring. Rock itu keren. Rock itu keren. Itu seni lain ya, itu beda seni. Itu mungkin ada tujuan tertentu sama penyanyi-penyanyi rock gitu ya. Tapi kalau di membaca nyaring ini juga punya tujuan. Nah, karena kita materinya tentang membaca, sebelum kita mulai materi, Bu Farah punya 2 cerita. Teman-teman mau nggak Bu Farah bacakan cerita? Ada 2 judul. Nih, ada judulnya, yang satu itu tentang kemana tomat pergi, yang satu lagi saat hujan turun. Teman-teman mau pilih yang mana? Saat hujan turun. Hujan turun. Kenapa ya? Masa 3 kelas nih, Ibnu Batutah, Ibnu Nafis, Ibnu Taimiyah pilihnya tuh sama yang itu. Kenapa sih judulnya menarik emang ya? Oke, berarti sebelum kita mulai tentang materi, Bu Farah akan bacakan tentang saat hujan turun. Jadi teman-teman silakan dengarkan Bu Farah membaca. Oke, Bu Farah izin share screen ya, semuanya di mute. Silakan. Silakan. Duh, baik banget sih ada kata silahkannya. Terlihat? Belum. Terlihat. Terlihat ya. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar seorang anak kecil ya. Ini pakai baju merah dan ada katak di sebelahnya tuh, katak warna hijau.
Nah, kalau teman-teman lihat, di sini tuh ada tulisan saat hujan turun Ade Cynthia. Teman-teman tahu nggak yang mana yang judul? Judul Tahu udah belajar judul belum ya? Kelas 3 ya? belum. Yang judul itu 1 jam turun. Ya, benar Farzan, saat hujan turun. Ya, mungkin nanti teman-teman akan belajar itu tentang judul, paragraf, itu nanti di kelas 4 ya. Insya Allah nanti di kelas 4 berarti. Nah, jadi sekarang teman-teman dengarkan Bu Farah aja. Di sini biasanya nih, Bu Farah kasih tahu ya, kalau yang dicetak tebal, nih hurufnya itu tulisannya tebal, terus besar, Aplikasinya dan itu ada pakai di Let's depan. Read. Iya, Let's Read. Betul. Nah, ini biasanya namanya judul. Sini judulnya saat hujan turun. Di bawah sini ada nama Ade Cynthia. Ini bukan sekedar nama yang dituliskan, tapi ini tuh adalah apa namanya? Pengarangnya atau penulis dari cerita ini. Jadi misalkan nanti suatu saat nih karena Farzan, Faiza misalkan suka membaca gitu. Terus Farzan pengen menulis buku tentang informasi-informasi. Nanti ada namanya Fatia, namanya Faika, nama Faiza atau Farzan ada di sini. Itu ya, itu dicatat. Untuk Aku udah informasi. bikin cerita aku tentang kecurut. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Nah, ini pada suatu hari di sebuah taman ada 2 anak kecil. Yang satu memakai baju berwarna biru dan yang satu memakai baju warna merah. Farah akan bacakan nih. Aku dan kakak senang bermain di taman. Yah, tiba-tiba turun hujan, kata sang adik. Adiknya ini yang memakai baju merah ya, dan kakaknya yang memakai baju biru. Ada lebih tinggi yang pakai baju biru itu kakaknya. Aku cepat-cepat mencari tempat berteduh, tapi kakak tetap bermain. Aku tidak suka hujan. Hujan membuat hari gelap dan menyeramkan. Hujan juga membuat bajuku basah. Nanti aku bisa sakit. Aduh, kakak malah menyiram bajuku dengan air genangan. Bajuku basah. Baju kakak juga. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Kakak malah bermain lagi dengan senang. Nah, itu sang adik heran ya. Kok kakaknya bisa senang banget main hujan, sedangkan dia itu nggak suka gitu kan dicipratin. Kakak lalu memanggilku dan berlari pulang. Waduh, menerobos hujan. Pergi tidak ya? Aku tidak mau kehujanan. Namun, aku juga tidak mau tinggal sendirian di taman. Sang adik kebingungan. Ciprak, 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 bunyi suara air. Ada banyak genangan air di sini. Lompat, lompat, lompat. Wah, airnya muncrat kemana-mana. Hahaha, ternyata bermain hujan itu menyenangkan. Sekarang hujannya sudah reda. Saatnya pulang. Kakak sudah sampai di rumah. Dia kaget melihatku. Kata sang kakak. Adik sudah sampai. Kakaknya heran. Kok adiknya bisa sampai di rumah? Ditambah, badanku basah dan penuh lumpur. Tapi aku senang. Sekarang, aku suka hujan. Nah, di sini kakaknya senang. Kakaknya heran. Loh, kok adiknya udah berani ya sama hujan, udah mau pulang basah-basahan, malah lebih banyak lumpurnya, lebih banyak air hujannya dibanding kakaknya. Ternyata adiknya itu main ciprat-ciprat tadi di jalan. Dan setelah mencoba, adiknya suka, adiknya senang. Katanya gitu. Nah, teman-teman, siapa di sini yang suka hujan? Saya. Suka main hujan? Saya. Siapa yang kalau sama adik suka diizinin orang tuanya mandi hujan di teras?
Aku minta tapi nggak dibolehin. Iya ya, teman-teman. Aku sering. Dulu Oh, aku Farzan sering. Farzan sering tuh. Aku juga. Teman-teman, sebetulnya ya, kalau di Sabin itu kan juga dibolehkan kan mandi hujan kan? Ingat nggak? Teman-teman tahu nggak peraturan Ya di pakai jas Sabin? hujan. Asalkan ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nggak ada Jas petir. hujan. Ya. Yang kedua, ada baju ganti. Yang ketiga, hujannya itu tunggu 10 menit dulu, bukan hujan yang pertama. Yang keempat, teman-teman harus sehat dulu. Jadi tidak ada keluhan batuk atau mungkin badan yang nggak enak, nah itu boleh mandi hujan. Nah dari kisah tadi itu tuh menceritakan bahwa adik kakak ini beda ya, sukanya yang satu beda, yang satu beda. Tapi ternyata setelah mencoba dia jadi suka. Nah itu teman-teman. Tadi Bu Farah sudah membaca. Menurut teman-teman, Bu Farah bacanya itu cepetan atau enggak? Nggak cepat. Enggak cepat. Terus Bu Farah bacanya nadanya sama enggak? Sama. Sama nadanya. Oke. Ya. Bu Farah bacanya ada jedanya enggak? Ada berhentinya enggak tadi? Nggak ada, tapi pas udah. Enggak ada Nggak berhentinya. ada, tapi pas Maksudnya mau ke bawahnya. di jeda enggak ada jedanya enggak? Enggak ada. Nggak ada, tapi pas mau ke layar berikutnya. Oh gitu, oke. Nah teman-teman, itu tadi cara contoh membaca ya. Nanti teman-teman akan Bu Farah izinkan untuk mencoba membaca satu-satu ya. Nah sekarang kita lihat dulu nih Bu Farah punya PowerPoint, kita masuk ke materi. Apa itu membaca nyaring? Oke, lihat ya PowerPoint-nya. Lihat. Aku belum. Oh, belum. Aku belum. Tunggu. Ayo. Aku belum. Oke, ditunggu ya. Bing. Si muter. Udah kelihatan. Oke ya. Ya, ini Bu Farah lagi suka warna pink. Jadi warna pink ya PPT-nya. Oke, hari ini tentang membaca nyaring. Membaca nyaring adalah membaca dengan suara keras dan jelas agar pendengar dapat memahami isi bacaan yang kita baca. Jadi yang tadi Bu Farah bilang, nyaring itu bukan berarti teriak-teriak atau cuman suaranya besar aja. Tapi membaca nyaring itu juga perlu jelas ya kalimatnya apa, yang dibicarakan apa. Teman-teman pernah nggak lagi nangis terus ngomong, terus bundanya atau ayah bilang gini, kamu ngomong apa? Bunda nggak dengar kamu ngomong sambil nangis. Coba ngomongnya pelan-pelan, jangan sambil nangis. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Bu, Siapa? aku. Nah, pernah. Tapi kalau aku malah dimarahin. Atau pernah nggak denger adiknya nangis? Aku. Pernah. Tuh kayak Aku Angga ada pernah. sepupu. Ada sepupu. Iya, jadi Bu Farah juga pernah denger ya. Jadi ada anak kecil nangis, terus dia ngomong sambil kenceng-kenceng tuh. Terus bundanya bilang, kamu nangis dulu, bicaranya nanti, atau mungkin bunda nggak jelas kamu ngomong apa karena kamu ngomongnya sambil teriak-teriak. Nah, yang dimaksud membaca nyaring bukan itu ya, bukan bicara nyaring aja, tapi yang keras dan jelas agar pendengar dapat memahami isi bacaan yang kita baca. Gitu ya. Nah, suara saat membaca antara tanda koma dan titik harus berbeda. Teman-teman tahu nggak koma yang mana, titik yang mana? Koma itu yang kayak melekuk gitu. Ya, koma Melekuk. itu yang Titik melekuk yang bulat. gitu. Nih, ini tuh Yang koma bulat, yang Bu. agak melekuk. Nah, ini tuh titik. Nah, Ibu tadi habis teman-teman itu ada titik yang itu. Ya, nanti Bu Farah kasih tahu lagi contoh. Nah, ini ya, ini koma, ini titik. Nah itu berbeda teman-teman. Kalau koma, teman-teman tuh harus jedanya sebentar aja. Titik juga harus jeda ya, tapi titik itu lebih lama daripada koma untuk jeda. Misalkan teman-teman menemukan tanda titik, teman-teman harus berhenti di situ. Oke? Terus kalau teman-teman menemukan tanda koma, teman-teman juga harus berhenti sekitar 1-2 detik saja. Tidak boleh lama-lama ya. Oke. Zelda rese nih, kenapa Zel? Kalau koma itu bacanya harus panjang dikit. Harus apa? Kalau ada koma harus ada panjangnya dikit.
panjangnya dikit? Kalau koma bacanya harus panjang dikit. Oh, kalau koma harus panjang dikit. Oke, nanti coba Zelda kita contohin ya. Oke, nah itu tadi ya teman-teman ya, antara koma dan titik, jadi harus ada jeda. Nanti coba kita praktekin ya. Kemudian, ini nih ada lagi. Agar kita dapat membaca dengan nyaring, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama nih, saat teman-teman mengucapkan huruf dan kata-kata itu harus keras dan tepat ya. Walaupun keras tapi harus tepat. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan jeda atau penghentiannya. Maksudnya kalau ada titik berhenti berarti ya, berhenti sejenak. Nah, kemudian ada intonasi. Intonasi itu nada, nadanya ya, nada membaca. Jadi kalau misalkan gini, ada tanda tanya, terus teman-teman bacanya datar aja. Nah, biasanya itu orang-orang nggak ngerti. Ini tuh nanya atau baca biasa ya, gitu. Karena kalau ada tanda tanya itu biasanya nadanya itu agak berbeda dengan kalau kita baca biasa, gitu ya. Nanti kita contohin. Nah, kemudian yang keempat, cepat lambatnya harus diperhatikan supaya pendengar tidak bosan. Kayak tadi saat Bu Farah baca, itu Bu Farah kadang ada suara tingginya, ada suara rendahnya, kadang Bu Farah baca cepat, kadang Bu Farah baca lambat, supaya teman-teman tahu ada perbedaan dalam bahasanya. Oke ya. Kemudian, nah di sini teman-teman sudah memegang KBL atau cerita tentang kecamba ini belum? Itu Kalau aku yang udah belum memegang, Bu ngerjain. Farah ada di sini. Aku udah ngerjain. Udah ngerjain ya? Nah, Bu Farah mau minta tolong. Coba tolong teman-teman silahkan bacakan ceritanya nih yang Bu Farah tunjuk ya. Nanti teman-teman baca, Bu Farah pengen tahu. Sudah kerjain Teman-teman kecamba, Bu. udah ngerjain, oke. Di sini tapi Bu Farah bukan Udah hanya dari mau tadi mengerjakan. Di sini Bu Farah bukan hanya mau teman-teman bisa mengerjakan saja, tapi Bu Farah pengen teman-teman bisa membacanya dengan benar ya, atau setidaknya teman-teman sudah berusaha untuk benar. Oke? Jadi gini peraturannya, Bu Farah akan menunjuk satu nama, misalkan Raihan. Raihan silakan bacakan. Nanti kalau misalkan Bu Farah bilang berhenti, berarti Raihan selesai sampai di situ. Nanti kalau Bu Farah tunjuk, misalkan tunjuk Faika, Faika melanjutkan bacaan yang tadi sudah Raihan selesaikan. Melanjutkan gitu ya, kayak membaca berantai namanya. Oke? Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Paham? Mana nih suaranya? Paham ya? Paham. Jadi nanti silakan baca. Bu Farah mau dengar cara baca teman-teman. Oke? Nah, ini nih tadi Bu Farah bilang, di sini ada titik, di sini ada koma. Itu beda ya. Dan di sini ada tanda tanya. Ibu Farah contohin. Bagaimana biji kacang hijau itu bisa menjadi kecambah yang lunak seperti ini, Bu? Itu pertanyaan. Beda sama gini. Bagaimana biji kacang hijau itu bisa menjadi kecambah yang lunak seperti ini, Bu? Nah, itu beda ya. Atau kayak gini. Ini kan ada tulisan, ada titik ya di sini. Bu Farah bacanya gini. Liburan sekolah telah tiba Tina, menghabiskan waktunya di rumah ia. Benar nggak itu bacanya? Salah. Salah. Nah, sekarang Bu Farah baca lagi. Liburan sekolah telah tiba. Tina menghabiskan waktunya di rumah. Ia membantu ibu memasak di dapur. Benar nggak kalau ini? Benar. Oke, teman-teman bisa contohin ya. Teman-teman coba Bu Farah mau lihat teman-teman baca. Oke, sambil Bu Farah juga nanti bisa menilai ya bacaan teman-teman. Farah kalau misalkan bacanya titiknya masih jauh terus sudah nggak kuat, masih kayak nafasnya udah habis terus boleh ambil nafas kan? Boleh ambil nafas. Insya Allah kuat ya sayang, insya Allah kuat. Boleh sambil ambil nafas. Oke, yang pertama, siap-siap ya, yang lain fokus ya, jadi mendengarkan. Tadi sudah sampai mana? Yang pertama, Bu Farah mau minta tolong sama Faika. Silakan Faika, baca. Ya, ini ada teks yang lebih jelas nih. Nah, yuk. Dari mana liburan? Dari liburan. Baca dulu. Sampai mana? Nanti Bu Farah bilang stop, Faika stop ya. Baca aja dulu sayang. Ya. 1, Liburan 2, 3. Liburan sekolah telah tiba. Tina menghabiskan waktunya di rumah. Ia membantu ibu memasak di dapur.
Tina melihat ibu sedang membersihkan sayuran. Oke, stop. Terima kasih Faika. Dilanjut. Dilanjut sama Stop. Rizma. Sama Rizma. Silakan Rizma. Bentuk sayuran itu aneh. Warnanya putih, berekor, dan seperti memakai topi berwarna hijau. Sayuran itu kecil-kecil dan banyak sekali. Ibu, itu sayuran apa? Tanya Tina pada ibu. Ibu menjelaskan padanya tentang sayuran itu. Oke, stop. Namanya kecambah. Oke, namanya kecambah. Sampai situ ya. Oke, good Risma. Terima kasih. Dilanjut sama Alia. Silakan Alia. Kecambah adalah biji kacang hijau yang telah tumbuh akarnya. Kecambah lezat digunakan sebagai sayuran. Bagaimana biji kacang hijau itu bisa menjadi kecambah yang enak seperti ini, Bu? Tanya Tina kembali bertanya pada ibu. Ibu berjanji pada Tina akan menunjukkan proses terjadinya kecambah. Oke, stop. Terima kasih Alia. Lanjut Andra. Silakan Andra. Ada Andra? Ada dong. Ada dong harusnya. Mana nih Andra ya? Oke, ada Andra. Silakan Andra. Kalau teman-teman merasa kesulitan atau belum mampu banget baca, nggak apa-apa ya. Kita coba bareng-bareng. Mencoba bareng Bu Farah juga nggak apa-apa nanti. Oke? Atau bareng Bunda. Misalkan Bunda ada di sebelah, boleh sama-sama ya baca ya. Silakan Andra nih dari kata setelah sayang. Andra masih di mute. Masih di mute ya. Silakan Andra. Oke, dah. Bacanya mulai dari mana sih tadi? Nih, dari sini sayang, dari setelah. Setelah ibu selesai memasak, ia mengajak Tina untuk bersama-sama membuat kecambah. Pertama Tina disuruh meletakkan kapas basah pada dasar toples. Oke, stop. Terima kasih Andra. Pada dasar toples terakhir di situ ya. Good job Andra. Sekarang lanjut. Dari Andra, Bu Farah mau minta tolong sama Andra udah, Risma udah, Lia udah. Asraf, silakan Asraf. Dari mana? Ayo, dari mana tadi? Dari toples. Sini. Dari ya, betul Faiza dari sini. Lalu biji kacang hijau diletakkan di atas kapas. Biji tersebut didiamkan selama semalam. Esok harinya perubahan apa yang terjadi? Dari biji kacang hijau itu tumbuh akar. Oke, stop. Terima kasih Asraf. Sampai tumbuh akar. Oke. Lanjut sama Ayana Kai. Silakan Ayana. Dari mana? Ayo, dari mana? Ayo, ya itulah. Terima kasih. Nih dari sini. Tumbuh akar. Itulah yang disebut kacang Pelan-pelan sayang. Kecambah. Ya, lanjut. Sekarang Tina mengerti bahwa kecambah
itu berasal dari biji kacang hijau. Kecambah juga bisa dibuat dari biji kacang kedelai. Oke, lagi tanggung dikit lagi yang Bapak baca juga sayang. Kecambah bisa tumbuh pada tempat yang besar dan lembab. Ulangi lagi, dari kecambah ulangi lagi, baca sekali lagi. Kecambah bisa tumbuh pada tempat yang besar dan lembab. Coba ayo, tempat yang apa ini? Ulangi pelan-pelan. Lihat lagi sayang. Basah. Nah, jadi pada tempat yang apa? Yang basah dan lembab. Oke, terima kasih Ayana Kai. Nah, teman-teman, kalau nanti teman-teman baca itu sambil memperhatikan titik dan koma, teman-teman itu lebih memahami isi bacaannya apa ya. Nanti karena kalau teman-teman itu ulangan, ada soal yang baca cerita dulu. Jadi teman-teman, kalau saatnya ada koma atau titik, itu tuh teman-teman coba sambil dipikir-pikir dulu, sambil dibayangin. Misalkan kecambah itu seperti apa, tadi kan digambarkan di sini ya, itu sambil dibayangin ya teman-teman ya, makanya jadi kalau selesai baca, teman-teman tahu bacaannya ini apa, itu yang diharapkan ya. Kayak sekarang Bu Farah mau ulang lagi ceritanya, mau minta tolong baca sama Aidin, silakan Aidin. Pulang sekolah telah tiba. Dina menghabiskan waktunya di rumah. Dia membantu ibu memasak di dapur. Dina melihat ibu sedang membersihkan sayuran. Bentuk sayuran itu aneh, warnanya putih, berekor, dan seperti memakai topi berwarna hijau. Oke, stop. Terima kasih Aidin. Seperti topi berwarna hijau. Oke, sampai sini Aidin baca ya. Nah, ini sambil teman-teman bayangin ya saat baca ya, makanya ada jeda itu nggak apa-apa. Kayak teman-teman tuh bayangin dulu, oh warnanya putih berekor, seperti pakai topi berwarna hijau. Nah, sambil dibayangin ya, jadi nanti teman-teman tidak perlu membaca ulang, karena teman-teman sudah paham. Itu ya, itu salah satu cara gitu ya. Nah, lanjut. Tadi Aidin, sekarang Damar. Silakan Damar. Mana nih Damar? Damar? Assalamualaikum Damar. Hello. Ya, ayo baca sayang. Mana Damar nih? Oh, Damarnya nggak ada. Jadu, kemana ini? Oh, lagi minum. Damar ada, Bu. Iya, Dia bilang I am away. Dia lagi minum lagi teh minum panas ya udah. atau kopi Nggak panas apa-apa, atau coklat panas lanjut mungkin. ya. Deva, dilanjut Deva dulu, silakan Deva. Dari sini sayang. Dari sayuran nih Deva. Suaranya Deva jelek. Suara Deva putus-putus ya? Coba saya Putus banget. Dan tidak banget Deva saat tidak dengar. Kita nggak denger nih. Coba Dev ulang. Deva pakai mic itu ya? Deva coba mulai. Suaranya aneh banget. Suaranya putus-putus kayak nyala mati mikrofonnya. Iya, Deva coba itu headphone-nya dicabut deh. Gak usah pakai headphone, bisa nggak sayang? Resek-resek. Nggak bisa. Coba. Coba ngomong, Deva ngomong sayang. Sayuran itu kecil banyak. Ibu itu sayuran apa? Pada ibu. Ibu menjelaskan padanya tentang sayuran itu. Namanya kecambah. Good job. Masya Allah kan. Kedengeran. Aduh, keren-keren. Terima kasih, Deva. Lanjut ya. Lanjut Damar. Tadi Damar belum ada. Damar.
Damar udah ada belum nih? Damar belum ada lagi. Ya udah deh, lanjut deh. Sekarang Faiza, silakan Faiza. Dari yang kecambah, Bu. Ya, dari Kecambah. Kecambah adalah biji kacang hijau yang telah tumbuh. Akarnya kecambah lezat digunakan sebagai sayuran bagaimana biji kacang hijau itu bisa menjadi kecambah yang lunak seperti ini, Ibu. Oke, stop. Terima kasih Faiza. Nah, Bu Faiza ini masih cepet-cepet ya sayang. Jadi nanti kalau baca, tadi Bu Farah bilang, setiap titik harus ada apa? Jeda. Tadi Faiza masih satu nafas nih, satu nafas banget. Jadi nanti silakan ya, silakan boleh ini lagi, latihan lagi ya sayang ya. Tapi udah keren kok. Karena Faiza terlalu cepat. Raihan sebentar. Raihan mau Raihan mau nanya, kenapa sayang? Ini Bu, kenapa ya worksheetnya sama yang kayak kemarin, tapi yang bedanya ini harus membaca, tapi yang kemarin-kemarinnya kan harus menulis. Yang ini harus membaca, kemarin menulis. Raihan, yang kemarin itu worksheetnya yang pendapat, yang ada gambar-gambarnya. Yang sekarang itu yang kecambah. Coba Raihan lihat. Tapi Bu Farah, Memang kecambah tapi gambarnya sama aja, Bu. Gambarnya sama sayang, worksheetnya sama tentang kecambah. Jadi ntar teman-teman tinggal menjawab aja pertanyaan dari kecambah dari cerita ini apa. Gitu ya. Oke? Paham nggak? Him. Apa tuh? Artinya paham, Bu. Astagfirullah. Oke. Lanjut. Tadi sampai Faiza. Sekarang Faiza tadi sampai Bu ya. Sekarang Farzan. Dari sini, dari Tina. Tina kembali bertanya kepada ibu. Ibu berjanji pada Tina akan menunjukkan proses terjadinya kecambah. Lanjut. Setelah ibu selesai memasak, ia mengajak Tina untuk bersama-sama membuat kecambah. Pertama, Tina disuruh meletakkan kapas basah pada dasar toples. Lalu biji kacang hijau diletakkan di atas kapas. Oke, stop. Nah, itu kalau Farzan tadi mencontohkan ada nadanya tuh teman-teman. Itu yang dibilang intonasi juga ya. Kalau teman-teman perhatiin, itu ada intonasi yang tadi Farzan sebutkan ya. Kalau tadi Faiza mungkin agak cepat, sini Farzan udah mulai nih, ada jeda antara koma dan titik gitu ya teman-teman. Ini nggak harus buru-buru bacanya, biar teman-teman juga paham apa yang dibaca gitu ya. Oke, lanjut. Dari Farzan kita lanjut ke Gwen. Mana nih Gwen? Silakan Gwen. Biji tersebut Kan semalam. Terus besok harinya perubahan apa yang terjadi dari biji kacang hijau tumbuh good job. Stop Gwen. Terima kasih Gwen. Oke, alhamdulillah ya Gwen sudah mencoba untuk membaca. Nanti Gwen boleh
berlatih terus ya sayang ya. Good job Gwen. Dari Gwen, Bu Farah mau minta tolong sama Damar. Udah ada Damar belum? Damar? Ada. Ya, Damar. Tadi Damar lagi slower ya. Oke, baca Damar lanjut dari Gwen. Sampai mana tadi? Ayo, sampai mana? Dari itulah nih, itulah. Itulah yang disebut kecambah. Sekarang Tina mengerti bahwa kecambah itu berasal dari biji kacang hijau. Kecambah juga bisa dibuat dari biji kacang kedelai. Kecambah bisa tumbuh pada tempat yang basah dan lembab. Oke, stop. Terima kasih Damar, Masya Allah. Oke, Damar juga ya, lumayan bagus nih. Oke, sekarang ulang lagi. Minta tolong lagi. Ulang-ulang. Para pengen tahu kalau diulang-ulang bentar bisa nggak nih jawabnya? Habis Damar, Raihan. Raihan, baca Raihan. Liburan sekolah telah tiba, Tina. Menghabiskan waktunya di Ulang. Hai, titiknya di mana? Liatin, Raihan. Oh iya iya, Bu. Ulang. Liburan sekolah telah tiba. Tina menghabiskan waktunya di rumah. Ia membantu ibu memasak di dapur. Tina melihat ibu sedang membersihkan sayuran. Bentuk sayuran itu aneh. Oke, stop. Terima kasih. Terima kasih Raihan. Sama Bu. Oke, lanjut ya. Tadi gue udah Yasmin, sekarang Yasmin. Silahkan Yasmin. Dari mana? Dari warna nih, warnanya putih nih dari sini. Yuk. Warnanya putih berekor dan seperti memakai topi berwarna hijau. Sayuran itu kecil-kecil, banyak sekali. Ibu, itu sayuran apa? Tanya Tina pada ibu. Oke, stop. Terima kasih Yasmin. Lanjut. Setelah Yasmin, Bu Farah mau minta tolong sama Kido. Kido, baca Kido. Lanjut. Ibu menjelaskan padanya tentang sayuran itu. Namanya kecambah. Lanjut. Kecambah adalah biji kacang hijau yang telah tumbuh akarnya. Oke, stop. Terima kasih, Kido. Ya, lanjut ya. Setelah Kido ada Malik. Malik, silakan Malik. Dari mana? Dari, ayo nih, tidak memperhatikan nih dari kecambah sayang nih. Kido. Yuk, dari kecambah nih. Dari sini. Silakan. Nggak sulit, Bu. Sulit. Aku pakai di handphone, bukan di Oh laptop. ya, kamu ada HBL-nya nggak? Kurang besar ya? Bisa di zoom lagi nggak? Apa? Bisa di zoom nggak sayang? Kelihatan banget ya? Kecilan. Kecilan? Ya gimana dong ya? Yang kebaca nggak kebaca sama sekali? Bacanya dikit-dikit. Iya coba boleh, coba dikit-dikit aja sampai satu titik. Bu Farah mau dengar suara Malik coba. Kecambah ya. Kecambah yang lunak seperti inbut. Ya, lanjut lagi. Terus Tinak mabul. Membali
bertanya Ya. pada Mm-mm. ibu. Oke, stop. Terima kasih Malik. Good job. Sudah berusaha ya. Yang penting Malik sudah berusaha. Nanti Malik boleh baca lagi ya. Nanti PPT-nya Bu Farah upload insya Allah ya. Boleh baca yang di PPT. Kemudian lanjut sama Nufail. Silahkan Nufail. Dari mana, Bu? Dari Ibu Berjanji. Nih. Ibu berjanji pada Tina akan menunjukkan proses terjadinya kecambah. Lanjut. Setelah ibu selesai memasak, ia mengajak Tina untuk bersama-sama membuat kecambah. Pertama, Tina disuruh meletakkan kapas basah pada dasar toples. Lalu biji kecambah hijau diletakkan di atas kapas diletakkan di atas kapas. Biji tersebut didiamkan selama semalam. Oke, good job. Terima kasih Nufail. Nih udah ada intonasinya ya, sudah bagus. Nanti mungkin dilatih lagi aja ya sayang ya, biar nanti Nufail tambah lancar. Oke, lanjut dari Nufail ada Ahza. Ahza, baca Yuza. Ya, baca dari mana, Bu? Nih dari esok hari. Dari sini Za. Esok harinya perubahan pada yang terjadi. Ulangi lagi. Pelan-pelan. Esok harinya perubahan Apa yang terjadi ya dari biji kacang hijau itu tumbuh akar. Terus lanjut. Itulah Disebut Jagung doang. kecambah. Oke, stop. Terima kasih Ahza. Masya Allah. Nanti sering-sering baca lagi ya sayang. Oke, setelah Ahza, tadi Nufail udah, Faika udah. Emi. Silakan Emi. Dari mana? Dari kata sekarang nih. Sekarang Tina mengerti bahwa kecambah itu berasal dari biji kacang hijau. Kecambah juga bisa dibuat dari biji kacang kedelai. Kecambah bisa tumbuh pada tempat yang basah dan lembab. Oke, good job. Terima kasih, Emi. Sekarang lanjut lagi ya. Lanjut sama Keandra. Silakan Keandra. Dari mana, Bu? Dari awal. Apa? Dari mana? Dari liburan nih, Solih. Gantengku nih dari liburan ini. Dan telah tiba. Tina menghabiskan waktu di rumah. Iya. Membantu ibu masak di dapur. Tina melihat ibu memasak Kurang.
Heeh. Oke, Masya Allah. Good job, Kendra. Ini Kendra saking semangatnya ya, jadi bacanya langsung melihat sebelahnya. Padahal Kendra bisa loh. Pelan-pelan aja ya sayang ya. Diperhatikan dulu katanya, baru dibaca. Oke? Good job, Kendra. Sekarang Raihan udah. Zelda. Silakan Zelda. Mana nih Zelda? Ada kan ya Zelda ya? Oh, ada. Silakan. Dari mana? Dari bentuk sayuran. Bentuk sayuran itu aneh. Warnanya putih, berekor, dan seperti memakai topi berwarna hijau. Sayuran itu kecil-kecil banyak sekali. Ibu, itu sayuran apa? Tanya Tina pada ibu. Ibu menjelaskan kepadanya tentang sayuran itu. Namanya kecambah. Oke, good job. Terima kasih Zelda. Udah bagus juga ya. Nah, sekarang siapa yang belum baca raise hand? Yang belum Bu Farah sebutkan, terlewat. Coba raise hand. Ada nggak? Kido, bukan yang udah. Kido udah. Udah masuk nih nilainya. Ayo, siapa lagi yang belum? Alia udah. Udah semua berarti ya. Udah masuk ke nilainya. Oke, berarti udah ya. Nah, karena tadi teman-teman sudah membaca, Bu Farah harap ini udah diulang berkali-kali. Berarti teman-teman tahu dong pertanyaan dari ini. Coba Bu Farah mau teman-teman semuanya buka mikrofonnya, silakan jawab ya. Bu Farah sebutkan soalnya. Nomor 1, silakan teman-teman jawab. Di mana Tina menghabiskan hari liburnya? Di mana? Di rumah. Di rumah siapa? Rumah Tina. Nah, yang lengkap ya. Oke, tips pertama. Kalau teman-teman ditanya di mana, teman-teman harus sebutkan lokasinya. Kalau misalkan di rumah, sebutkan rumah siapa. Bisa aja dong rumah nenek, rumah ibu, rumah paman. Bisa ya. Jadi silakan ditulis, itu rumah siapa keterangannya ya. Kalau tidak ada keterangan di rumah siapa, berarti di rumah dia. Dianya siapa? Dianya Tina. Gitu ya. Good job. Di rumah Tina. Nomor 2. Apa yang Tina lakukan? Jawab. Dia membantu ibu memasak sayur. Oke, membantu ibu memasak sayuran. Berarti yang memasak itu ibu ya. Oke, berarti Tina. Nih, kalau menjawab kata depannya juga harus ada Tinanya ya. Nanti kita juga belajar gimana cara membuat kalimat ya. Tina berarti apa yang Tina lakukan? Tina membantu ibu gitu ya. Oke, nomor 3. Apa yang ibu lakukan? Jawab. Memasak Memasak sayuran. Masak sayuran. Memasak sayuran. Good job. Berarti bisa. Nomor 4. Nah, ini nomor 4 nih. Apakah kecambah itu? Jawab. Itu dari Kecambah sayur. Apa kecambah? Apa kecambah? Kecambah itu Sayur. yang Kecambah itu berasal dari biji kacang hijau. Kacang kedelai. Oke, ini ada yang Bu siapa nih? Ini ditulis. Oh enggak, Bu Farah mau nanya dulu. Tidak ada perintah menulis ya. Bu Farah mintanya dijawab dulu sayang. Tidak ada perintah menulis, oke? Dijawab dulu. Tadi kecambah apa? biji kacang hijau yang sudah tumbuh akarnya. Oke, biji kacang hijau yang sudah tumbuh akarnya ya. Bentuknya tadi apa tuh berwarna putih, ada ekornya dan seperti memakai topi ya. Nomor 5. Kecambah dibuat dari apa saja? Jawab. Biji kacang hijau dan biji kacang kedelai. Biji kacang hijau. Biji kacang hijau, air, kapas, sama santan.
Oke, berarti teman-teman sudah tahu ya. Dia ada prosesnya tuh yang ditaruh di toples, ada airnya, ada kapasnya. Nah, itu silakan ditulis. Oke ya, berarti teman-teman karena sudah baca juga tadi, terus teman-teman juga ulang bacanya. Jadi Bu Farah harap teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan ini ya. Nah, nanti setelah Zoom ini selesai, teman-teman boleh tuliskan yang tadi jawaban sudah kita sebutkan bersama di worksheet atau di buku tulis yang teman-teman bisa tulis ya buat jawaban ini ya. Oke? Ini ada yang bertanya, Zelda. Kenapa, Zel? Waktu aku SD 1, aku pernah coba bikin eksperimen yang bikin kecambah dan bikin kacang hijau dari kapas sama pernah? ya. Wah, Masya Allah. Siapa lagi nih yang pernah? Berarti kelas 1 ini dari SD, dari Sabin atau sendiri? Aku pernah buat. Gampang ya, ini gampang ya. Tidak memerlukan cahaya matahari. Aku bikin eksperimennya waktu sebelum COVID. Waktu sebelum COVID. Nice. Oke, Zelda. Terima kasih atas informasinya. Kemudian Faika mau nanya apa, Faika? Enggak, cuman tadi. Oh, yang tadi ya. Nah, setelah Zoom baru ya dikerjakan ya, ditulis ulang ya. Oke, sekarang Nanti ada di chat ada. Nanti di chat ada. Ada. Di chat apa tuh? Di chat yang SD 3 Ibnu Taimiyah. Jawabannya? Bukan, maksudnya pertanyaannya. Oh, pertanyaannya ada di HBL, ada di Google Drive ya. Coba ntar minta tolong Eyang ada di Google Drive gitu ya. Materi ya, benar. Rizma, apa Rizma? Aku juga pernah bikin eksperimen. Oh, Rizma juga pernah bikin katanya. Jadi ya, dimakan sendiri habis itu. Ya. Jadi teman-teman tahu ya cara bikin kecambah ya dari bacaan ini. Nah, kok rusak? Oke. Yasmin, kenapa Yasmin? Aku juga pernah bikin kecambah. Oh, pernah juga bikin kecambah. Ternyata banyak yang pernah bikin kecambah ya. Nanti setelah baca bacaan ini boleh nih sambil dicoba kalau teman-teman mau. Bukan PR sih, tapi coba aja sendiri itu boleh. Oke? Oke, teman-teman. Alhamdulillah ya, teman-teman. Tadi Bu Farah sudah ambil nilai juga tentang baca. Jadi Bu Farah tahu nih teman-teman bacanya gimana. Pesan Bu Farah tetap baca ya di rumah ya. Apapun buku bacaannya. Nanti kan kita juga one on one. Bu Farah akan minta teman-teman untuk baca. Bu Farah mau minta tolong teman-teman ceritain lagi ke Bu Farah apa yang dibaca, gitu ya. Jadi harapannya nanti teman-teman sudah lancar bacanya setelah kelas 3 ini selesai. Oke? Pak Farzan Resen, kenapa Farzan? Sering banget baca majalah. Tuh, Farzan sering banget baca majalah. Kalau yang sering baca itu juga nanti terbiasa ya. Iya. Kadang gini, kadang ada kalau kita ngelihat bacaan Pepsodent. Padahal kita belum baca sampai habis, tapi karena kita tahu udah terekam di memori itu Pepsodent, ngelihat sedetik aja itu kita udah tahu kata itu Pepsodent gitu ya. Biasanya kalau sering baca kayak gitu. Oke, teman-teman. Rizma resen lagi, kenapa sayang? Itu aku kapan one on one lagi? Oh, kapan one on one lagi? Rizma mau one on one lagi sama Bu Farah. Nanti ditunggu jadwalnya ya. Nanti kita one on one lagi cerita-cerita. Oke, terima kasih teman-teman Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai tentang baca nyaring. Nanti Bu Farah punya cerita-cerita lain. Kita akan baca ya sebelum mulai pembelajaran bahasa. Bu Farah usahakan untuk kita baca ya. Kita biasakan ya ganti-gantian. Berarti kan Bu Farah doang tuh yang baca. Nanti walaupun materinya bukan membaca, jadi teman-teman tetap harus baca. Oke? Mungkin itu saja. Everyone. Apa? Kenapa? Kenapa? Mute everyone. Ya, karena kalau Bu Farah mau bicara harus di-mute everyone. Oke, terima kasih teman-teman Ibnu Taimiyah. Bu Farah minta maaf kalau masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita selesaikan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Bu, nggak ada worksheet ya, Bu? Oh iya, worksheet benar ada. Sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, teman-teman, tadi worksheet-nya itu sebenarnya tadi udah teman-teman jawab, itu worksheet-nya. Pertanyaan itu adalah worksheet. Jadi silakan ditulis ulang. Itu worksheet-nya ya. Yang pertanyaan ditambah itu apa, Tina lagi di mana, ibu ngapain, itu worksheet-nya. Ditulis lagi, oke? Oke ya, sip. Semoga teman-teman lancar, lanjutkan kegiatannya, jangan lupa sholat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dah, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. teman-teman, hebat. Farah, Ya, aku Al-Kahfinya sampai 45. Ayatnya 45. udah hafal Bukan, nggak hafal tadi itu sunahnya. bacanya. Ih, hebatnya hari Jumat ya baca Al-Kahf. Jangan lupa benar. My name is Makasih, Demar Damar Derozan. sudah Itu diingatkan. nama pemain basket ini, mainin Rozan. Demar DeRozan tuh pemain basket. Iya. Iya, dia pemain basket. Oke, Damar boleh suka boleh. banget. Risma ada adiknya. Siapa itu nama adiknya Risma? Gak tahu saya. Banget. Hanum. Hanum. Kayak ini, ada anaknya teman Mufarah Hanum juga. Lucu banget rambutnya keriting-keriting. Dari Alia. Alia pakai pink, warna kesukaan Mufarah. Ada Malik, ada Gwen, ada Faika. Nih belum pada keluar ini. Dah, Faika, semangat. Ada Malik Mufarah remove.